Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Nupa majikanana loba ngaranna poli. Nupa majikanana hiji ngaranna monoton. Jadi tadi ibu disebut tilu, bapak sekali. Jadi ibu tik, bapak satu, ibu tik. Nyara ranung. Tetapi kita ikuti guru kita. Kita ikuti guru dalam segala punten terus nyanum dan berarti tenutan guru. Yang sudah silakan, yang belum ikuti guru kita. Kalau saya ditanya arek nyanum kumaha abah, jadi Kiai Rusdi berbulan-bulan selalu ngomong oleh kami tapi tidak praktek karena ikut abah. Asa dibela deui si aku aing yo. Gitu ya. Dan kebanyakan adalah istiqomah. Ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Makanya giliran di panggung bebas. Pak Kiai Rusdi istrinya berapa? Saya satu. Tapi satu juga harimau kata. Ada singa kawin. Tiba-tiba kucing datang. Marah tuh singa. Enak aja lu kucing datang ke perkawinan gua. Tapi kucing tidak takut. Diam, aku mau ngomong dulu. Berbisik tuh si kucing ke harimau, ke singa. Gua juga dulu singa. Gua jadi kucing udah kawin. Jadi boro-boro Kiai Jenderal Brigjen itu istrinya adalah Maijen. Ini biar tenang. Kenapa kok di suasana sedih senang? Siapa yang sedih? Kan Kiai Aziz meninggal, bahagia. Kenapa bahagia? Karena Kiai Aziz kemarin saya menyaksikan, karena saya juga adalah yang sambutan dan tasawuf pribumi. Saya disuruh mentalkin beliau, saya menolak karena banyak para kiai silakan. Padahal urang mah geus ditalkin, Pak. Karena Kiai Aziz sudah ditalkin, jadi saya menolak mentalkinkan. Itu, tapi bahasanya bahasa hikmah. Mangga lajengkeun. Akhirnya para kiai mentalkin, sampai 4 orang yang mentalkin. Terakhir saya sambutan dari pribumi, saya bilang mentalkin tadi baik, bagus, tapi tanpa ditalkin tadi pun Kiai Aziz sudah ditalkin ketika hidup. Karena talkin yang sebenarnya ada fil hayatid dunia, ketika masih hidup. Kata Abah, bulan kemarin kita sudah masuk pada pintu kebahagiaan. Apa pintunya itu? Sudah kafatan. Apa pintunya? Talqin. Jadi nuka dia can talqin. Sebelum nanti ditalqin di atas kubur, di papatah. Oke, lamun datang malaikat, jawab sing tegas. Dong tidak usah mentertawakan, karena tidak boleh menyalahkan pengajaran tapi kita harusnya berbahagia karena kita sudah punya guru. Guru itu karena Syekh Muhammad adalah wallazi akhrajaka, yang mampu mengeluarkan min sijnil hawa wa dakhala bika ilal maula. Guru itu adalah orang yang bisa mengeluarkan kita dari penjara kejelekan dan bisa membawa kita kepada naungan Allah. Itu guru.
lain ngajarkan hiji kali hiji jamat teh kudu bisa hiji tambah hiji. Mun bisa ngaji pasti bisa ngado 2 tambah 2. Lamun menang ngado bisa doa pasti bakal menang 4 tambah 4. Lamun menang berkat pasti bakal awet si asep. Mau nyangu 8 tambah 8. Lamun awet si asepan pasti bakal loba teh 16 tambah 16 30. Lamun awet beas pasti bakal dipikannya kumito. Itu tapi guru bagi kita yang sudah mampu mengantarkan kita bukan sampai pintu tapi ilal maula, kepada Allah subhanahu melalui pintu tahu. Anda disampaikan pada Allah mana itu. Singrek nanya, jawab coda. Apakah Allah menciptakan segalanya? Apakah Allah menciptakan segalanya? Apakah semua yang ada ini diciptakan Allah? Kalau begitu kejelekan juga diciptakan Allah. Jawab atau kita. Apakah Allah menciptakan segalanya? Cek mana teh iya. Lamun kitu berarti kagorengannya diciptakan ku Allah. Kitu teh. Ada profesor ngomong ke mahasiswanya, nanya, "Hei, pada mahasiswa, Profesor Dr. Jujun Junaidi. Amin. Apakah Allah menciptakan semuanya?" Mahasiswa menjawab, "Ya. Kalau begitu, Allah juga menciptakan kejelekan." Kata profesor, "Ya, diam semua mahasiswa. Tapi ayah mahasiswa anu pinter naik waktu eta anu ngomong na jujur sebut tak gitu." Ditanya si profesor oleh mahasiswa, "Prof, apakah dingin itu ada?" Kata profesor, "Ya jelas ada." "Tidak ada." Profesor salah. Dingin itu tidak ada. Dingin itu hanya satu kata yang diciptakan karena tidak adanya panas. Cicing tak profesor. Ari tiris aya. Tiris mah istilah ku sabab teu haneut. Nanya deui tah, apakah gelap itu ada? Cek profesor, pertanyaan macam apa lagi itu? Ya jelas ada. Profesor salah lagi. Gelap itu tidak ada. Gelap itu istilah yang diciptakan karena tidak adanya terang. Karena cahaya bisa diukur melalui prisma Newton, tapi gelap tidak pernah bisa diukur. Jadi kalau begitu kejelekan itu ada. Kejelekan teh kalimat yang diciptakan karena tidak adanya Allah di dalam hati Anda. Jadi mana goreng teh sabab leungit Allah tina hate. Karbi. Jadi mana goreng kasalah kita sabab Allah na leungit. Tina hatena disangka nyarekan salah kita teu dianggap dosa. Makanya salaki karek ngaririt awewe sejen ge langsung. Naon eta panon? Ulah sering we atuh. Ningali salaki keur beger teh. Seri balik ka imah suguhan kopi. Kan hebat pasti minum kelepek diracun ku sia tuh. Diberi sianida entah murid abah matong gitu
mun anu nyanum ka Abah we. Bah, kalau di jalan yang benar selamatkanlah, kalau di jalan yang salah sadarkanlah. Kan baik sudah nikah itu ulah sampai zina. Makanya ucapkan selamat kepada Neng Sina sama Cep Maulana. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi. Ucapkan selamat jalan pada Kiai Haji Abdul Aziz, selamat sampai kepada Allah diantar oleh karomah pengersa Abah. Di sana senang, di sini senang. Jadi tadi kalau ngomong tentang ruh, nikmat sekali. Mun aya nu teu ngarti keneh, bakal panggih, bakal ngarti. Gini Nabi Muhammad ge panggih jeung ruh para nabi, jeung Nabi Musa panggih. Sok dibaraca kabeh ge nyarahkeun. Rek versi, rek Persija, rek versi Kabo, rek Persita, eta mah apaleun kabeh. Nabi Muhammad bertemu dengan ruh para nabiullah. Ini harus ditanyakan, kenapa Nabi ketemu? Kalau Anda tahu kitab Aqidatul Awam, itu teksnya ditekskan dalam mimpi oleh Rasul kepada musannif. Itu salawat munfarijah itu teksnya didiktekan dalam mimpi kepada yang menciptakan kitab metode mengajar kitab Amthilati itu 3 kali mimpi dengan Ibnu Malik, itu pengarangnya. Jadi bukan main-main ini yang diterangkan oleh Kiai Rusdi tadi dengan referensi yang begitu. Apa gawe nak Rusdi mau gawe muka kitabnya gawe nak teh. Sebab pelampiasan itu. Kompensasi dari ketidakmampuan dan rasa keinginan. Tapi bagus mensublimasikannya dalam hal yang positif. Gitu, jadi ulah marang-marang gitu kan. Tapi insya Allah makin banyak baca, makin pandai, apalagi dimanfaatkan oleh ikhwan. Terima kasih Kiai Rusdi, banyak ilmu yang Anda berikan kepada saya terutama. Saya baca buku Anda, nikmat saya membacanya karena hasil robitoh. Mengenai salah-salah seetik, saya ingat ke Ustadz Hari. Itu kata beliau kan tadi begitu. Kalau ada yang jelek dalam buku itu, tidak ada yang jelek, itu balas ketawaduan beliau. Kalau yang salah dalam kitab itu, dalam buku yang beliau tulis, karena beliau keringet. Gitu kan. Tapi untuk sehebat Kiai Rusdi, yang ngajinya jelas, ilmunya jelas, insya Allah nikmat baca bukunya. Yang belum, beli atul. Udah disetaki, udah beli. Mau yang gratis saya mau beli. Gitu ya. Karena kalau tidak banyak baca, bisi bodoh. Bodoh mah nyaker bodoh teh belegug mah wah guruna, tidak ada sekolahnya. Kayak pejabat belegug. Muslim mah datang ke pesantren tahfidzul Quran. Nanya ke santrinya, "Sudah berapa juz hafalannya?" "Alhamdulillah, Pak, sudah 30 juz." Tingkatkan lagi. Dasar pejabat belegug maruna Quran teh 100 juz. Tingkatkan lagi hafalannya. Ya. Ucapkan selamat kepada Neng Sina. Saya tidak tahu bahwa nama nikah pakai aturan agama sigana geus beres. Udkhuluha bisalamin aminin. Sudah beres. Saringin sisi astana melak tomat sisi sawah. Mun kawin make agama datang rahmat jeung maghfirah. Tamunya banyak. Pak Wakil Gubernur hadir kemarin datang ke sini. Sebenarnya bukan ke Neng Sina tapi ke Abah. Karena kata beliau pada saya, Pak tamu teh seueur di Abahnya, karena beliau makan di VIP di situ. Tapi jelema apa di dia dengan ukur nomor antri. Jadi tamu dia lobet. Emang kadinya ka saha tuh tawagubnya ka Abah. Yo ulah lami di dia urang ka Abah deui. Sekadar makan saja, tidak banyak makannya, langsung pulang lagi ke Abah. Tawagub kemarin datang, Ketua DPRD kemarin datang. Para profesor
dari UIN datang. Alhamdulillah. Jadi bapak ge sarua itu nikah we, buru-buru nikah. Hei, jombloers nikah. Mang Amin dahar tambusu, Mang Iip nyeunumna cangkir, lamun kawin make nafsu datang hansip mau gegenir. Katanya lamun nikah make agama mau dipiring ku doa. Karo mau abah doa sadayana alhamdulillah. Jadi Pak Kiai kalau mau nikah lagi kasih tahu saya biar ikhwan datang semuanya. Ngadoakeun gitu kan gitu ya. Insyaallah. Cuma ke agama ke nafsu mapan aya raran han ken pemuda datang, wih pasti digerebek. Naon sia cenah ka dieu. Sabun panganten pernikahan make nikah nu bener aya nu ngintip sapena nu ngintip. Panganten mah geureuh yeuh gitu kan. Gitu ya. Nah terakhir dari saya, ini penting karena pandemi corona. Sudah kan? Pandemi corona, pangarsa Abah kemarin makin tegas. Di sini, di tempat ini adalah anti dari semua virus. Kita jangan kalah dengan si koplok virus. Di pangarsa Abah tegas, namanya diganti, bukan virus corona, tapi si koplok virus. Apa? Sing tarik. Koplok tuh bahasa Sunda, Kiai. Kalau bahasa Indonesia mah goblok. Si koplok virus. Begitu. Si koplok virus itu. Kata Akbar Mardani, kalau kita mau berlogika, kata Ki Akbar dalam tulisannya, banyak orang yang hidup di tempat sehat kering. Bahkan Aedes aegypti saja, kata saya tadi mikir, itu tinggalnya di tempat-tempat yang bersih. Ya, tapi banyak orang kokotoran, tapi cager. Ada orang di tempat sampah, saya nemu orang kerjanya, bau, urang mah teu kuat kan. Saya tanya, mang tos sepuh atuh teh kayu urang damel, urang ulah di dieu, sadamel-damel di abdi. Sausah bau. Bagi bapak ini bau, bagi saya ini harum. Orang tos sepuh bah. Bapak nyebutnya sampah itu harum. Cager, aing kering di tempat bersih aja. Ya gitu ya. Kita ini sudah diberi anti la ilaha. Ini kata Pak Rektor tadi, memboga hutang si beki tarik dikirna. Memboga hutang si beki tarik dikirna. Ada yang nanya pada saya, tarik teuing dikir teh, dibalikkan ku saya. Saya kok keras-keras amat dikirnya. Saya balikin, keras mana dengan keinginan kamu? Tarik teuing dikir teh, tarik mana jeung kahayang maneh? Ngali tatangayeun imah nyeri sirah, pan kahayang teh. Tatangga meuli mobil nyeri huntu, kahayang. Tatangga maju dagang muriang. Tatangga meuli parabola, meuli paramek, pan teh kahayang. Batur nyalung riweuh we hayang tah. Makanya bari bapak-bapak yang mau poligami tapi tidak bisa, Habib Idan tolong zikirnya makin keras. La ilaha illallah. Ingat kenapa non pamajikan molotot sing beki tarik. Allah. Itu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata pengasahabah, suara itu harus manfaat. Kalau suara tidak manfaat, sayang. Karena suara itu manfaat, maka yang tidak bersuara tidak manfaat. Maksud suara di situ spesifik, la ilaha. Maka mujahid, kata Abah itu adalah orang yang berzikir dengan keras. Bukan yang berdemo di jalan, tapi yang zikirnya makin keras.
itu adalah para mujahid yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa menangis karena air mata saya kemarin di jalan habis. Barusan ketika putra Ajeng Najis saya menangis, keluar lagi air mata saya. Karena beliau itu adalah qori internasional yang tinggi ilmunya tapi humble, raw profile, tawadu. Mun bah ikro tawadu, tawara mau duit, tawadu. Punten baik roh sore bayo ore wae jeung kuringna bener. Itu balikna dipegat kata. Pasti minta duit pegatna. Kalau beliau tuh ramanya Afahmi ini Ki Aziz itu yang tawabu. Semua orang mengakui. Kalau Ki Atep tadi tidak menyelesaikan sholawat Thoriqiyah karena sudah tidak kuat, karena sahabat kita. Ki Atep itu qori. Saya juga adalah mantan qori-qorian. Qori, jangan mantannya qori, Mas. Qori. Tapi kalau Pak Aziz juara internasional, Pak Atep itu saingan saya. Dengan waktu itu MTQ, Pak Atep dengan saya saingan. Saling mengalahkan. Loba elehna uing daripada menangna. Melawan Pak Atep itu ya, Haji Atep. Tapi kan saya ceramah akhirnya gitu kan. Kalau Pak Abdul Aziz qori internasional, kalau saya juara kelurahan. Pesertanya 3, 2 mensret, jadi aing menang. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi saya sulit mencari sosok Kiai Haji Abdul Aziz itu sulit. Karena ada qori juara dunia dan naik juga dengan sikapnya. Sikapnya juga naik. Ya juara dunia tapi sikapnya juga juara dunia setengah. Jadi sikapnya lebih tinggi daripada dunia gitu kan. Namun juara dunia tapi sombongna Allah batan sadunya setengah negara gitu kan. Tapi Kiai Abdul Aziz low profile. Makanya pasti semua orang kehilangan. Dan doa restu, mohon doa juga Kiai Mukmin Mubarak juga sama juara Rasul sedang terbaring di rumah sakit. Doakan semoga beliau juga sembuh. Kalau Kiai Haji Abdul Aziz kita sudah bahagia, sudah senang, sudah tenang karena beliau sudah senang di sana. Afahmi jangan khawatir. Ua mendukung Ua. Ua atau keke Ua. Sebab Kang Aziz juga Kang wae, AA wae gitu kan. Usia lebih tua beliau 1 tahun, tapi Pak Fahmi tenang, pesantren Al-Hidayah akan tetap ada semakin berkembang. Kemarin saya sudah ngomong dengan qori Kiai Haji Siddiq Mulyana, saya bilang J wayahna kudu ditengok sebulan sekali ente ngajar di dia, dan beliau sudah menyatakan kesanggupan. Siap Kang, saya akan mengajar sebulan sekali di Al-Hidayah. Doakan semoga Afahmi menjadi anak soleh dan melanjutkan perjuangan beliau. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.